Hai, halo teman-teman onlineku, selamat pagi, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, si anak rantau yang tinggal di kosan sempit. Bukan artis ataupun orang terkenal, tapi semuanya harus divideokan. Nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali begitu. Oke, jadi ceritanya pagi ini aku tuh lagi libur kerja. Libur kerja bukan berarti libur juga mengerjakan pekerjaan di rumah, karena pekerjaan di rumah itu pastinya harus selalu dikerjakan. Nah, jadi pagi ini karena kamar aku tuh kan udah sempit, kecil, tapi udah berantakan kali. Karena udah berapa hari ini aku tuh pulang kerja rasanya pengen rebahan aja karena capek banget. Saking capeknya badan aku karena pulang kerja, sampai-sampai di dalam kamar aku tuh nggak aku bersihkan sama sekali. Ini ada piring bekas aku makan semalam, terus juga di sini ada mangkok-mangkok, ada pisau, dan juga ada papan irisan bekas aku masak tadi malam. Karena hari ini mood aku lagi baik, jadi ya sudah semuanya harus dibersihkan. Karena aku tuh bisa dikatakan kosan aku yang kecil ini bersihnya tuh cuma sekali seminggu, guys. Kalau berantakan nggak apa-apa sih, tapi yang penting bersih aja dulu ya kan. Setelah semua barang yang berserakan tadi diungsikan dulu ke bagian dapur, di sini aku mau nyapu-nyapu dulu. Oh iya, jangan salfok ya dengan kulkas aku yang berada di dalam kamar. Karena kosan aku tuh kecil dan sempit, jadi udah nggak ada lagi space tempat penyimpanan kulkas. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau kulkas itu ditaruh di dalam kamar, jadi kalau mau makan itu lebih gampang. Setelah bagian kamar itu disapu, di sini aku mau lanjut ke bagian depan atau ruang tengahnya. Nah, ada juga yang mengatakan kenapa nggak ditaruh di ruang tengah. Nah, jadi sebenarnya di ruang tengah ini udah penuh kali. Nah, di ruang tengah ini udah ada motor dan juga lemari, jadi di sini tuh udah full kali. Makanya kulkasnya disimpan di dalam kamar aja, nggak apa-apa lah ya. Karena hari ini aku nggak ada rencana mau keluar, jadi motornya nggak aku keluarkan juga, ya biarin aja lah di dalam rumah. Dan jangan salfok dengan kondisi motor aku yang penuh kali dengan setrikaan aku yang bakalan aku kerjakan. Sebelum melakukan pekerjaan lainnya, aku mau pastikan dulu rumah aku udah disapu. Karena kalau udah disapu itu rasa pikiran aku kayak tenang aja gitu. Dan ini bagian teras, jujur aja bagian teras ini aku cuma sapunya sekali seminggu. Bukan karena nggak sempat sih, tapi kalau disapu pun juga setiap harinya pasti banyak debu yang datang. Nah, setelah semuanya disapu, di sini mau lanjut untuk jemuri pakaian aku. Cucian aku hari ini nggak terlalu banyak karena kemarin kan udah aku cuci juga. Jadi cucian ini hanya baju-baju yang aku pakai di hari kemarin aja supaya nggak numpuk. Jadi aku langsung aja cuciin. Karena cucian aku sedikit, jadi aku jemurnya di depan kamar aja. Karena bentar lagi pastinya di tempat ini udah terkena panas matahari. Ya, semoga aja matahari di Pekanbaru hari ini bisa berteman dengan baik. Jadi pakaian aku bisa kering dalam 1 hari. Inilah resikonya kalau nyucinya secara manual, jadi memang hanya mengandalkan matahari supaya pakaian aku tuh kering. Lain halnya kalau nyuci pakai mesin, kalau pakai mesin itu pastinya bakalan terbantu dengan adanya mesin pengering. Jadi aku nggak begitu khawatir dengan cuaca yang berubah-ubah, yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Walaupun hujan, kalau udah dikeringkan pakai mesin ya biasanya pakaian itu bisa kering juga lah dalam 1 hari. Nah, setelah semua pakaian tadi selesai dijemur, di sini mau langsung aja melakukan pekerjaan selanjutnya, ya ini pekerjaan rutin setiap aku libur. Apalagi coba selain menyetrika, ya karena aku tuh nyetrikanya sekali seminggu, jadi ya hari Minggu tuh memang digunakan untuk menyetrika. Setrikaan yang paling penting itu baju yang aku gunakan di waktu kerja. Kalau untuk baju-baju yang aku gunakan di waktu tidur itu biasanya kalau sempat aku setrika, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ataupun ketika aku lagi rajin-rajinnya, pastinya aku setrika semuanya. Tapi kalau lagi malas ya hanya baju kerja aja yang aku setrika. Sebenarnya aku bingung sih mau nyetrika dulu atau mau masak dulu, tapi karena baju aku tuh udah numpuk di atas motor, jadi ya udahlah aku kerjakan dulu lah setrikaan ini. Kalaupun nggak selesai semua ya setidaknya nggak terlalu berantakan di atas motor.
Entah kenapa aku tuh selalu rasanya kayak malas dan selalu menunda-nunda pekerjaan ketika mau menyetrika baju. Untuk memulainya tuh rasanya kayak malas aja dan aku tuh butuh waktu untuk mengumpulkan niat untuk menyetrika ini loh kawan-kawan. Makanya aku tuh selalu mengulur-ngulur waktu untuk nyetrika baju-baju ini. Ya, sebenarnya memang aku tuh tahu bukan hal yang baik untuk dicontoh, tapi normal nggak sih kalau kita tuh ada rasa malas ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang kita nggak suka. Kalau mama aku selalu mengatakan kita nggak boleh memilih-milih pekerjaan, karena pekerjaan itu pasti bakalan kita kerjakan. Ya, betul sih sebenarnya, walaupun kita nggak suka nyetrika, tapi mau nggak mau tetap dilakukan, karena nggak mungkin kan keluar pergi kerja pakai baju yang kusut-kusut. Ada sih cara yang lebih gampang, yaitu diantar ke laundry. Tapi bagi aku kaum mendang-mending gitu kan, jadi daripada diantar ke laundry, akhirnya aku harus bisa mengalahkan rasa kemalasan aku. Oh iya kawan-kawan, sambil setrika di sini aku mau sedikit cerita. Kalian pernah nggak sih ikut kelas ngonten gitu? Karena dulu aku pernah ikut kelas ngonten yang berbayar gitu loh kawan-kawan. Tapi entah kenapa aku merasa kelas ngonten itu sama sekali nggak ada berpengaruh untuk aku. Ya memang sih kalau menurut aku apapun yang dikerjakan secara daring itu pastinya nggak begitu efisien. Apalagi kelasnya tuh terdiri dari 30-an orang kalau nggak salah dulu. Nah, waktu aku masih ikut kelas itu, aku tuh kayak sering ngonten gitu kan kawan-kawan. Tapi tetap aja view-nya tuh kayak nggak naik-naik. Dan di dalam kelasnya itu ada mentor yang bakalan mengoreksi semua konten-konten kita. Tapi waktu aku mengikuti kelas itu, konten-kontennya tuh lebih diarahkan diupload ke aplikasi si kuning. Jadi dari awal-awal memang aku tuh pengen kali belajar jadi konten kreator ya, siapa tahu kan bisa sukses di media sosial. Jadi karena udah mengeluarkan duit untuk bayar kelas, terus juga ada harapan untuk bisa sukses di konten gitu kan. Pastinya semua arahan mentor itu aku lakukan dengan baik. Awal-awal untuk konten di aplikasi si kuning itu lumayan sih, karena menurut aku di aplikasi kuning itu satu konten bisa ditonton dengan ribuan orang. Dan menurut aku di awal-awal sih oke, karena setiap konten kita itu dikoreksi sama si mentor. Tapi semakin kesini aku semakin kayak ragu gitu untuk ngonten di aplikasi kuning nih kawan. Karena menurut aku setiap aku up konten itu yang nonton seribuan gitu kan. Tapi emang FYP sih, tapi ada tapinya nih. Kok aku merasa kalau di aplikasi sebelah itu yang nontonnya banyak, tapi kayak robot gitu sih kawan-kawan. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena ada komentar-komentar yang menurut aku tuh nggak nyambung sama sekali. Aku buat kontennya daily life, tapi komennya tuh kayak aneh gitu, nggak nyambung sama sekali dengan isi konten aku. Bahkan ada juga yang komennya kayak bahasanya kayak baku gitu. Jadi aku merasa kayak yang nonton video aku tuh kayak robot. Kalian yang pernah ngonten di aplikasi kuning, pernah nggak sih ngalami hal yang seperti itu? View kontennya sih lumayan banyak, sampai ribuan, tapi rasanya kayak nggak alami gitu. Jadi karena aku sering mengalami hal seperti itu, hal-hal yang kayak komentarnya tuh di luar nalar, di luar konteks dari konten aku. Jadi aku merasa kayak view-nya tuh nggak alami. Jadi akhirnya aku berhenti ngonten di aplikasi si kuning. Dan ngomong-ngomong untuk kelas ngonten yang aku ikuti sampai sekarang, konten-konten yang kita upload itu nggak direview ataupun nggak dicek satu-satu lagi. Tapi udah dengan cara sistemnya tuh kayak tanya jawab gitu melalui grup WA. Akhirnya dengan aku semuanya tuh ngambang, nggak jelas di pikiran aku, apalagi aku mengikutinya tuh nggak seutuhnya, nggak seharian full. Karena aku tuh nggak bisa pegang HP seharian full 1 kali 24 jam gitu nggak bisa. Karena bagi aku sampai sekarang konten hanya sebatas pekerjaan sampingan. Ya kalau FYP alhamdulillah syukur-syukur emang bisa lah ya FYP. Tapi kalau enggak ya masih bisa kita usahakan lagi tetap ngonten walaupun masih ala kadarnya. Jadi sampai sekarang pikiran aku tuh kayak bingung terus juga ngambang gitu mau lanjut tentang konten ini atau gimana gitu. Bukan tentang permasalahan uang yang udah aku keluarkan untuk kelas kontennya ya kawan-kawan.
Tapi untuk proses yang aku lalui mungkin beda dengan kawan-kawan yang lainnya yang memang sukses dari kelas ngonten dan mereka bisa fokus buat konten setiap hari tanpa ada kendala lainnya. Kalau dikatakan nggak ada kendala, pastinya setiap orang ada kendala buat konten. Tapi ya kendala setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, kendala yang aku rasakan, aku nggak bisa cek grup kelas itu setiap saat, dan aku juga nggak bisa pegang HP 1 kali 24 jam dalam 7 hari dalam seminggu. Aku hanya berpikir positif, mungkin aku belum bisa sukses di kelas konten, tapi aku selalu berusaha untuk sukses di dunia konten juga, tapi ya melalui mandiri aja gitu. Nggak apa-apa kan kalau seandainya kita berharap bisa sukses di dalam dunia konten ini. Dan semoga aja Allah mengabulkan semua harapan-harapan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, segitu dululah video aku sekali ini. Karena kalau mau divideokan sampai habis setrikaan aku ini, durasinya bakalan panjang kali karena setrikaan aku tuh bener-bener banyak, ya nggak cukup waktu sampai 1 jam. Jadi segitu dulu video aku sekali ini. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa di subscribe dan dukung channel aku supaya aku bisa semangat lagi buat kontennya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.